Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas terkait studi kelayakan bisnis, aspek keuangan dan sumber daya manusia. Nah, di sini ada Inezelda Sonia Aziza, NIM D73218046, Muhammad Iqbal Ali, NIM D73218057, Meliana Eka Fitriani, NIM D93218090, dan Rifatul Aziza D93218101. Nah, kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ada beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas terkait aspek keuangan, yakni aspek keuangan modal awal dan penentuan harga produk. Kemudian aspek sumber daya manusia, yakni analisis jabatan, perencanaan SDM, pengadaan SDM, kompensasi SDM, pengembangan SDM, integrasi SDM, dan terkait PHK. Baik, untuk poin yang pertama terkait aspek keuangan modal awal. Jadi, aspek keuangan ini adalah aspek yang paling vital dalam studi kelayakan bisnis, yakni aspek keuangan. Aspek keuangan berhubungan erat dengan laba rugi suatu bisnis. Modal awal yakni sejumlah modal dalam bentuk uang maupun tenaga yang dibutuhkan dan akan digunakan untuk memulai suatu usaha, perusahaan, atau bisnis. Ada dua jenis modal. Yang pertama, modal usaha capital expenses, yaitu modal dalam jangka waktu lama. Contohnya seperti digunakan untuk inventaris sarana dan prasarana. Kemudian modal usaha yang kedua yakni ada modal usaha operasional expense atau modal biaya operasional, yakni contohnya digunakan untuk sewa gedung, biaya listrik, dan gaji karyawan. Modal awal yakni sama dengan modal capital expenses ditambah modal operational expenses. Selanjutnya yakni terkait analisis aspek keuangan, meliputi kebutuhan dana. Di dalamnya ada biaya prainvestasi, pembelian aktiva, biaya operasional. Kemudian ada sumber dana, yakni dari modal asing atau pinjaman, juga bisa dari modal sendiri. Kemudian ada proyeksi neraca, yakni mengetahui posisi dan kondisi keuangannya itu seperti apa. Kemudian proyeksi laba rugi, yakni forecasting laba rugi atau meramalkan terkait laba rugi ke depannya itu seperti apa. Kemudian ada proyeksi aliran kas masuk, kas keluar, dan kas bersihnya itu harus diperhitungkan secara benar. Jadi analisis aspek keuangan ini sangat penting diperhatikan di dalam suatu bisnis plan, seperti itu. Selanjutnya yakni terkait penentuan harga produk. Ada beberapa macam cara untuk menentukan harga produk. Yang pertama dengan cara markup pricing atau metode untuk mendapatkan harga jual produk dengan cara menambahkan beberapa persen harga dari pembelian bahan baku. Nah, rumusnya markup ini adalah bahan baku modal ditambah dengan bahan baku modalnya dikalikan markup atau persentasenya berapa, seperti itu. Yang kedua ada margin pricing atau metode yang menentukan terlebih dahulu berapa besar produk yang akan dijual, yakni dengan rumus margin sama dengan harga jual dikurangi harga modal kemudian dibagi dengan harga jualnya. Nah, untuk yang ketiga ini ada value based pricing. Metode ini yakni metode yang paling unik sebab pelanggan berhak menentukan harga produknya itu berapa. Kemudian ada dua cara yang dilakukan perusahaan dengan metode ini, yakni dengan cara riset dan memberikan harga tinggi. Nah, untuk yang keempat ada manufacturing based price. Di Indonesia ini sering disebut dengan harga eceran yang ditetapkan. Biasanya hanya digunakan untuk perusahaan manufacturing atau salah satunya adalah otomotif, kemudian kendaraan bermotor. Yang terakhir ada keystone pricing, yakni metode yang digunakan oleh seorang retailer untuk melipat gandakan harga modal dari produk yang akan dijual kepada pelanggan. Aspek sumber daya manusia yang pertama yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu proses penentuan suatu jabatan
jabatan meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan dengan jabatan lain dalam organisasi, serta persyaratan yang dibutuhkan seseorang agar mampu melaksanakan pekerjaannya dalam jabatan dengan baik. Dari hasil analisis jabatan, sebuah organisasi akan menentukan karakteristik seseorang dalam membentuk sebuah jabatan. Outputnya berupa deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah daftar tugas, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang pemangku jabatan dan harus diterjemahkan dengan jelas dan mudah dipahami. Sedangkan spesifikasi pekerjaan merupakan daftar kewajiban dari suatu jabatan yang akan diduduki oleh seseorang. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Merupakan suatu proses menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan perkiraan perkembangan yang berintegrasi dengan perkembangan organisasi. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sumber daya yang ada. Terdapat 3 poin penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengumpulkan informasi secara terus-menerus. Yang kedua, menganalisis permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Yang ketiga, menyusun kebijakan program menggunakan analisis jabatan yang telah dilakukan. Materi selanjutnya terkait pengadaan sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Pembahasan pertama yaitu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Salah satunya adalah pengadaan atau perekrutan seleksi tenaga kerja bagi keperluan organisasi. Rekrutmen adalah suatu proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal perekrutan dan penyeleksian karyawan, manajer sumber daya manusia harus mencocokkan keahlian pelamar dengan kebutuhan. Pembahasan selanjutnya yaitu seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Seleksi tenaga kerja ini merupakan suatu proses untuk memberi jabatan kepada para pelamar yang tepat. Selanjutnya pembahasan tentang kompensasi sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Ada 3 pembahasan, yaitu pertama definisi, yang kedua tujuan, dan yang ketiga ada peran. Definisi dari kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pembahasan kedua yaitu tujuan. Tujuan kompensasi sendiri adalah yang pertama, untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, memajukan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menciptakan keseimbangan dan keahlian. Pembahasan yang ketiga yaitu peran. Peran dari kompensasi sendiri adalah pemberian kompensasi dalam dunia organisasi itu dirasa sangat berperan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Karena kompensasi merupakan cerminan dari kinerja karyawan selama 1 tahun dan penilaian pun bersifat individual. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau development personal pada dasarnya merupakan kegiatan terpadu yang dilakukan manajemen dalam rangka meningkatkan nilai tambah pegawai guna meningkatkan produktivitas organisasi dan sekaligus dalam rangka mempersiapkan pegawai untuk melaksanakan tugas pada jenjang yang lebih tinggi. Aspek pengembangan SDM atau sumber daya manusia ada 3. Yang pertama yaitu pengetahuan, sikap, dan skill. Poin selanjutnya yakni terkait integritas sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis.
Integritas sendiri adalah bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan dan kode etik perusahaan, memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut, dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya. Jadi itu terus semangat dan terus semangat. Nah, untuk menciptakan dan membina integrasi yang baik dalam perusahaan dapat diusahakan dengan human relation, motivasi, kepemimpinan, kesepakatan kerja bersama, dan collective bargaining melalui peranan komunikasi dua arah. Jadi integritas dalam studi kelayakan bisnis ini sangat penting agar menjalin hubungan pegawai antara satu sama lain itu terjalin dengan baik dan mempertahankan suatu kenyamanan dan keamanan di suatu perusahaan. Pemutusan hasil kerja atau bisa disebut dengan PHK. Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Dan adapun fungsi PHK, yang pertama mengurangi biaya tenaga kerja, menggantikan kinerja yang buruk, meningkatkan inovasi. PHK meningkatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan, kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar. Dan adapun jenis PHK, yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja sementara dan sementara tidak bekerja. Baik, terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.